hari ini kita bakal dengerin Speaker, dan kita bakal nonton segmen, yang bakalan seru banget. Oh Iya my dong. god, aku gak sabar dengerinnya, aku gak sabar nontoninnya. See you. enjoy. Dadah. Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman sedama, Sotihautu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya William Wijaya. Saya di sini diundang sama Kidam Youth, Dewia sama Kidam untuk berbicara tentang satu topik. Topiknya adalah caringness. Yang kalau di dalam bahasa Indonesia itu berarti kepedulian. Oke, sebelumnya di sini saya mau jelasin dulu tentang peduli itu apa. Peduli itu adalah suatu sifat dasar di mana pada saat ada suatu kegiatan tertentu kita mau mengikuti kegiatan tersebut dan niatnya ikhlas. Oke, itu peduli. Jadi kenapa sifat ini sangat penting? Apalagi kalau kata dari pihak sama Kidam Youth, mereka pengen tahu kenapa kepedulian itu sangat penting banget untuk organisasi muda-mudi gitu. Jadi kalau peduli itu dibutuhkan pada saat ada orang lain kesusahan, dan juga kalau misalnya kita kebingungan akan sesuatu, kita butuh orang lain untuk membantu kita gitu. Jadi bisa dibilang kepedulian itu dibutuhkan setiap saat gitu, dan bisa dipakai di setiap tempat, mau di rumah, di sekolah juga, di kuliah, di wihara, di lingkungan sekitar pokoknya. Dimana kalau ada seseorang yang membutuhkan bantuan, kalau bisa kita bantu gitu. Itu baru bisa dibilang kita udah mulai memiliki rasa peduli terhadap sesama gitu. Tapi peduli itu nggak mesti ke sesama juga. Jadi kan kita kan manusia. Terus di bumi, di alam ini pun kita nggak sendirian gitu. Kita memiliki binatang ada tinggal di sini juga, terus ada peta, ada asua juga. Jadi peduli itu nggak mesti ke sesama manusia gitu. Kita juga harus peduli ke tiga makhluk hidup tersebut. Kayak hewan misalnya nih, contoh kucing atau anjing. Misalnya kita ada kucing dari liar gitu, nggak ada rumah, terus mereka kelaparan gitu, kita kasih ke mereka makanan, itu udah termasuk peduli. Terus kalau buat alam peta itu gampang. Kalau kalian tahu, kita kan sering ada yang patidana di wihara-wihara. Itu buat memberikan persembahan untuk leluhur. Itu kita juga udah termasuk memberikan persembahan, itu udah termasuk kita peduli ke makhluk yang lain gitu. Bisa peta atau mungkin ke alam yang lebih tinggi, dewa gitu. Nah itu. Oke. Peduli itu sangat penting nggak buat sesama gitu, karena ada rasa kepedulian tersebut kita bisa memiliki rasa care, family terhadap sesama. Bagaimana cara kita melakukan kepedulian tersebut? Gampang. Pertama kita lihat dulu sekitar lingkungan kita gitu. Bisa di wihara ada umat, dia tahu misalnya mau kemana, kita sebagai penerus wihara harus memberitahu apa yang dia nggak tahu tentang wihara tersebut. Dan kalau di sekolah ada teman misalnya nih nggak tahu mau kerjain tugasnya seperti apa, kalau kita masih ngerti bisa dibantu, itu termasuk peduli. Dan lebih gampangnya lagi, kalau misalnya ada orang butuh tenaga, misalnya angkat barang tersebut, kalau mereka kesusahan, kita juga boleh bantu gitu. Oke, kurang lebih hanya itu aja ya dari saya ya. Semoga ini bermanfaat, dan kalau ada kata-kata kesalahan saya minta maaf. Oke, sekian. Seperti itu, Namo Buddhaya. Oke, teman-teman semua, saya ini mempunyai ada 3 pertanyaan yang akan saya jawab tentang topik saya, caringness. Pertanyaan pertama ada, bagaimana cara membedakan orang yang benar peduli dengan orang yang peduli hanya ada maunya saja, seperti peduli hanya untuk mencari bahan gosip. Ini penama pribadi aja ya. Jadi kebetulan saya juga pernah dijadiin bahan gosip sama teman-teman juga. Itu pertama-tama itu mereka kayak sosok peduli sih. Jadi tiba-tiba kita lagi ada kesusahan apa, mereka bantu begitu aja gitu. Kayak misalnya, wih, gue
lu mau ini gak Will, ikut kita pergi ke sini-sini gitu. Terus kayak saya jawabnya iya boleh, boleh gitu. Ngikut, saya bantuin mereka terus-terusan, tau-taunya cuma buat dimainin aja. Dimainin aja di belakang. Mereka juga ada omongin di belakang tentang pribadi yang saya yang dulu masih bisa dibilang jelek. Terus juga sama ya itu. Tapi buat bedainnya sih tinggal lihat dari tingkah laku mereka aja. Jadi misalnya nih ada yang bener-bener peduli terus, ada juga yang bener-bener peduli main gitu, main-main aja. Kalau peduli terus, itu biasanya mereka itu kalau setiap saat kita bener-bener lagi kesusahan apa, mereka pasti bakal bantu. Cuma di saat mereka lagi main-main, pas saat kita butuh mereka, mereka nggak ada buat kita gitu. Itu sih. Oke, pertanyaan kedua ya. Kalau misalnya kita punya rasa gak suka sama satu orang, bahasa kasarnya musuh. Nah, kita masih perlu peduli atau enggak sih? Contoh hal peduli yang bisa ditetapkan ke musuh kita itu apa? Oke. Ngomongin masalah musuh, saya juga banyak musuh. Saya juga banyak musuh. Terutama musuh yang berhubungan sama percintaan ya. Oke, masa perlu peduli sama musuh apa enggak? Ya tentu harus peduli dong. Gimana cara menatasinya? Pertama, balik lagi ke kita sendiri gitu. Apakah kita masih benci sama dia? Apakah kita masih mau balas dendam sama dia? Dan kalau misalnya kita mau peduli sama dia, berarti kita harus supaya hal-hal tersebut itu hal-hal hina, kalau bisa dibilang gitu. Hal-hal yang nggak usah diingat gitu. Maksudnya mereka pasti ada alasan kalau benci sama kita gitu. Ya kita harus kembali lagi ya ke diri kita sendiri. Apakah kita soal benar? Apakah dia yang benar apa salah gitu? Nah dari situ baru kita bisa tahu gimana cara kita bisa memaafkan dia dan juga peduli sama orang tersebut. Itu sih. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menciptakan hubungan saling bantu, caring, dan saling percaya antara saya umat agama baik agama sendiri maupun dengan agama lain? Oke, kalau untuk agama sendiri sih gampang. Kita tetap saling mengajak mereka ke wihara, kan masih sama-sama agama sendiri gitu. Kalau misalnya mereka umpama masih budak KTP dan masih bingung mau ke wihara apa enggak, paling kita jelasin dulu di Buddha itu apa sih yang bisa kita pelajari gitu. Dari situ mungkin mereka bakal tertarik dan kita ikut sertakan mereka ke wihara gitu. Untuk agama lain pertama kita harus mempelajari terlebih dahulu agama-agama apa tersebut gitu. Kayak misalnya kalau ikut ke agama Muslim, kita coba ikut dulu budaya mereka seperti apa, kayak sholat, mungkin baca sedikit Al-Quran gitu, nanti beberapa pengalaman dikit. Nah dari situ bakal ada diskusi tentang agama kita masing-masing. Terus paling kita mungkin saling membagi-bagi penamaan, itu udah termasuk kepedulian gitu. Termasuk ke umat Kristiani juga kita ikut lah, mungkin sekali lah ke tempat ibadah mereka, belajar tentang apa aja yang diajarin sama mereka. Terus nanti kita saling berbagi-bagi. Itu udah termasuk kepedulian sih. Dan dari situ kita bisa saling peduli satu sama lain gitu. Kalau sama kita nggak membawa nama buruk lah untuk agama mereka. Itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Semoga jawaban saya bisa membantu. Terima kasih. Namo Buddhaya. Kali ini kita ada segmen baru. Di segmen baru kali ini namanya adalah Diceritain Dhamma. Jadi kita akan lebih memperbanyak lagi segmen-segmen seperti ini, karena kalau biasanya kalian hanya melihat kita segmen seru-seruan dan pada saat kita kebersamaan dan lain-lain, sekarang kita akan lebih memperdalam Dhamma. Oke, kali ini saya sekarang akan menceritakan salah satu cerita Dhamma yang berjudulkan kesucian yang dibeli. Ya, segmen ini diadakan supaya kita lebih memanaskan diri dalam mengetahui tentang Dhamma sebelum kita masuk ke speaker pada umumnya. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Suatu kala terlahirlah seorang anak yang bernama Kala. Dia merupakan anak dari seorang jutawan yang bernama Anathapindika. Ayahnya ini merupakan seseorang yang sangat taat kepada Dhamma. Dia memberikan dana dan sangat mengetahui apa yang diperbuatnya dan mengetahui itu merupakan karma-karma baik yang dia tanam.
Dia ini merupakan seorang jutawan tetapi yang sangat rendah hati, dan dia sangat hormat terhadap Dhamma dan Sang Buddha. Nah, dia punya seorang anak yang bernama Kala. Nah, si Kala ini memang tiap hari dia bersama ayahnya, melihat ayahnya berdana dan lain-lain, tetapi tidak pernah sekalipun untuk ikut dan berpartisipasi dengan ayahnya. Ayahnya melihat hal tersebut menjadi resah, sehingga ayahnya ini menyusun upaya-upaya supaya anaknya ini bisa paham dan bisa menekuni Dhamma itu sendiri. Nah, sehingga ayahnya ini berpikir bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa dilemahkan oleh hadiah. Sehingga pada suatu kali ayahnya yang bernama Anathapindika ini menghampiri anaknya, dan dia berkata bahwa dia akan memberikan 100 keping emas bila anaknya yang bernama Kala ini pergi ke wihara dan mendengarkan Dhamma. Nah, anaknya ini menjadi sangat semangat dan menjadi sangat tertarik untuk pergi ke wihara. Nah, dia pergi ke wihara dan setelah itu pulang. Nah, tetapi pada saat dia berada di wihara itu, dia hanya duduk, tidak begitu mendengarkan Dhamma, malah tertidur pulas di sana, di wihara yang nyaman itu. Pada saat dia pulang, ayahnya sangat senang sekali anaknya bisa pergi ke wihara, dan si Kala waktu itu disuguhkan makanan-makanan. Nah, tetapi anaknya tidak mau makan sebelum diberikan hadiah yang dijanjikan oleh ayahnya. Nah, singkat cerita, setelah itu ayahnya menginginkan lagi anaknya untuk pergi ke wihara, tetapi kali ini duduk di samping Sang Buddha dan mendengarkan ceritanya. Nah, dia kemudian menjanjikan yang lebih besar dari itu, yang lebih dari 100 keping emas menjadi 1000 keping emas. 1000. Nah, kali ini berjumlah 1000 keping emas. Nah, tetapi kali ini dia harus duduk di samping Sang Buddha dan mendengarkan Dhammanya. Nah, setelah itu anaknya menjadi lebih tertarik lagi karena hadiah yang akan didapatkan lebih besar. Karena hadiah yang akan didapatnya lebih besar. Tetapi kali ini berbeda cerita. Kalau pada saat itu si Kala hanya duduk diam dan bahkan tidur dan tidak mendengarkan Dhamma, dia kali ini sangat tertarik dengan apa yang diucapkan oleh Sang Buddha. Sang Buddha ini tahu bahwa anak ini datang karena ada niat tertentu, yaitu ingin memperoleh hadiah ini tadi. Nah, tetapi si Kala memang, karena itu Sang Buddha membuat dia penasaran, sehingga sengaja membuat si Kala ini tidak paham atas apa yang diucapkan. Tetapi Kala merasa dia harus paham, atau dia merasa tertarik untuk paham, sehingga dia juga merasa penasaran untuk paham. Nah, kemudian singkat cerita, si Kala ini menjadi orang yang sangat paham terhadap Dhamma, dan dia kemudian mencapai, akhirnya si Kala ini menjadi berada di tingkat kesucian. Nah, setelah itu dia bersama Sang Buddha pergi ke Savatthi. Waktu itu melakukan aktivitas-aktivitas jadi mereka selalu bersama-sama. Si Kala menjadi sangat tertarik tentang apa yang Sang Buddha lakukan. Nah, kemudian mereka bertemu dengan sang ayah, yaitu Anathapindika, yang jutawan ini. Nah, si ayahnya ini menjadi sangat senang sekali, dan waktu itu dia ingin memberikan anaknya apa yang sudah dijanjikan. Tetapi anaknya ini menjadi tersulap oleh Sang Buddha, sehingga dia menjadi berubah untuk bahwa saya memang punya niat dan saya penasaran akan ajaran Dhamma, sehingga dia menolak 1000 kepingan emas yang dijanjikan oleh ayahnya. Nah, ayahnya sangat berterima kasih kepada Sang Buddha. Ayahnya sangat berterima kasih kepada Sang Buddha karena sudah mengubah anaknya menjadi seseorang yang sangat paham terhadap Dhamma hingga mencapai tingkat kesucian. Pada saat anaknya sudah mencapai tingkat kesucian, Sang Buddha menjelaskan kepada sang ayah bahwa anaknya sudah mencapai tingkat kesucian dan telah mencapai alam surga dan alam Brahma. Dan kemudian Sang Buddha mengucapkan syair salah satu Dhammapada yang berbunyi, "Ada yang lebih baik daripada kekuasaan mutlak atas bumi, daripada pergi ke surga atau daripada pemerintah di seluruh dunia, yakni hasil kemuliaan dari seorang suci yang telah menenangkan arus atau Sotapatipala." Ini merupakan bunyi dari Dhammapada Lokavaga nomor 12. Oke, luar biasa sekali salah satu kisah ini yang menceritakan tentang kesucian yang dibeli
dan pada akhirnya anaknya menjadi sangat tertarik dengan Dhamma dan sangat sehingga mencapai tingkat kesucian. Oke, sekian saja untuk segmen diceritain Dhamma pada kali ini.